Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita selalu diberikan kesabaran dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan ini demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak, yang cinta, yang menjalankan sunah-sunahnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, dan pemirsa RRU YouTube channel, semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari Sabang sampai Merauke di seluruh dunia, yang membuka yang menyimak video kami. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan keridhaannya dalam menjalankan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan membahas sedikit saja berbagi cerita bagaimana dan apa tujuannya sesungguhnya untuk menjalankan kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kiat-kiatnya wujud penghambaan diri kita? Maka tiada lain, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aturan-aturannya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarangnya, baik itu dari hal ibadah, baik muamalah, baik hukum keluarga dan bermasyarakat dan lain sebagainya. Jika kita menyimak dan membahas perkara-perkara yang kecil, dan subhanallah begitu besar efeknya, dan bagaimana kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang sepatutnya kita harus ikuti. Dari hal-hal yang kecil saja untuk kita ikuti dan kita amalkan, insya Allah itu akan membuahkan hasil, membuahkan ketentraman, membuahkan ketenangan di dalam jiwanya, baik itu untuk hal ibadah, baik itu rumah tangga, baik itu bab muamalah dan lain sebagainya. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, mari kita eratkan rasa persaudaraan kita, tentunya sesama muslim dan umumnya sesama manusia, sesama warga negara Indonesia yang kami cintai. Jangan sampai kita terjadi perselisihan sehingga memunculkan permusuhan. Ikhwah fillah, yang selanjutnya saya akan sedikit membahas bagaimana kita menciptakan generasi anak-anak kita agar menjadi generasi yang terbaik, generasi yang bermanfaat, generasi yang tangguh, generasi yang akhlakul karimah. Kita mulai dari
diri kita sebagai seorang tua yang wajib untuk dicontoh. Ketika anak kita melakukan ibadah, anak kita disuruh untuk menjalankan sholat, melaksanakan sholat, melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya, maka contohi dulu kita sebagai orang tua. Dari hal kecil misalnya, anak sholat, namun orang tua mengabaikan kewajiban sholat tersebut, maka mustahil kalau anak tidak membantah. Ya, baik saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Dan satu hal yang paling penting sekali di sini, perkara masalah rizki. Kita sebagai orang tua, dan khususnya para pemimpin, para suami, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rizki, untuk menjemput rizki yang Allah ridho. Jauhi dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jauhi perkara-perkara yang syubhat. Apalagi kita tahu bahwasanya rizki yang bakal kita dapatkan adalah rizki yang haram. Nauzubillah. Kenapa? Ketika rizki yang haram kemudian dimakan, masuk melalui peredaran darah kita, maka akan menjadikan pola pikir yang tidak sehat nantinya, yang mungkin penuh emosional, malas untuk melaksanakan ibadah, dan banyak sekali pertikaian di dalam rumah tangga. Kalau kita mau introspeksi diri, mungkin disebabkan adanya rizki yang Allah haramkan, yang secara sadar maupun tidak sadar dimakan oleh kita. Istri bangkang kepada suami, dan begitu sebaliknya, anak melawan kepada kedua orang tua, bertutur kata yang tidak sopan. Mungkin diawali dari kedua orang tuanya yang tanpa menyadari melontarkan kata-kata yang kasar, melontarkan kata-kata yang tidak sopan, sehingga dicontoh oleh anak-anak kita. Ikhwafillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Baik, ini sesuatu pembahasan yang lumrah, yang mungkin sudah biasa kita dengar, namun sangatlah penting sekali. Misal masalah riba. Riba untuk fitnah akhir zaman ini, generasi akhir zaman ini sudah dianggap biasa. Bahkan kata Allah, riba mutlak diharamkan di dalam Islam. Pengharamannya menggunakan ungkapan yang sangat jelas dan sangat tegas. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini baru satu dalil dari Al-Quran yang saya ambil. Dan dari riwayat Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, Syekh Ibnu Fauzan menukil ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, pengharaman riba lebih keras daripada pengharaman judi. Sebab pemakan riba sudah pasti akan mendapatkan tambahan dari orang yang membutuhkan atau si peminjam. Walaupun situasi kepepet. Sementara penjudi mungkin mendapatkan tambahan dan mungkin juga tidak. Dan riba adalah sebuah bentuk penindasan orang kaya terhadap orang yang miskin. Bahkan sekarang, mau yang kaya, mau yang miskin pun bermain di dalam riba. Dan salah satu bentuk dosa yang terkecil salah satu pintu dosa itu seperti
berzina dengan ibu kandung. Ikhwafillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Kita ingin generasi-generasi anak kita menjadi generasi yang Quran, generasi yang akhlakul karimah. Namun kita sebagai orang tua tidak menyadari dari mana rezeki yang kita ambil, dengan cara bagaimana, dan bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Nauzubillah. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba wa in kasura fa inna aqibatahu ila qillah." Riba meskipun banyak namun akhirnya akan menjadi sedikit. Dan ini pembahasan tentang masalah riba, dan banyak juga dalil-dalil yang lain sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Baqarah 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Saudaraku, mari kita sedikit demi sedikit kita taubati. Kalau hari ini kita masih terjerumus di dalam riba, dan riba adalah sumber malapetaka. Riba sumber kehancuran jika kita tidak segera bertaubat. Baik itu usahanya, rumah tangganya, dan membawa penyakit-penyakit lainnya. Menimbulkan kegelisahan dan tidak pernah tidur nyenyak. Karena apa? Syaitan sangat suka sekali di dalamnya.